Selamat pagi, shalom anak-anakku yang terkasih. Oke, tiba saatnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita akan belajar PB 5 dan 6, halaman 35 sampai 51. Yuk anak-anak, kita siapkan buku paket kita dan alat tulisnya. Perhatikan setiap penjelasan yang Mister berikan. Oke, tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Yo, apakah anak-anak memiliki pengalaman mendoakan teman-teman? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Yo, salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah mencontek. Yuk kita coba praktikan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Nah, coba perhatikan. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ayo, kita lihat anak-anak pada buku paket di halaman 39. 500 ditambah 610 sama dengan berapa? 1110. Oke, jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 610 ditambah 500. Nah, ini terbalik ya, seperti yang kita pelajari kemarin, sama dengan 1110. Nah, ternyata sama. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Iya. Oke, anak-anak, jika terlalu cepat Mister menjelaskan, anak-anak bisa pause video ini, kemudian anak-anak boleh tulis atau anak-anak boleh pahami. Lanjut. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih, tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman tersebut siap dipanen. Nah, coba kita perhatikan gambar tersebut. Ya. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut.
Setelah beberapa hari ia dirawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Yang kedua, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan, dan petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Kita lihat buku paket anak-anak di halaman 48. Ya, jawabannya adalah kita harus berbuat baik kepada tanaman, karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Inilah manfaat tanaman bagi manusia. Tanaman menjadi sumber bahan pangan manusia. Tanaman menghasilkan oksigen yang dipakai manusia untuk bernafas. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Tanaman dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, anak-anak boleh pause videonya, kemudian anak-anak boleh salin jawabannya di halaman 48. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Nah, sekarang berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Ayo anak-anak, kita perhatikan. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, coba kita perhatikan. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Begitupun kita balik. Ya, sebaliknya 590 ditambah 540 sama dengan 1130. Ya, sama ya anak-anak ya. 540 ditambah 590 maka sama dengan 590 ditambah 540. Ya, anak-anak boleh simak. Oke anak-anak, tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, Bahasa Indonesia mengerjakan halaman 37 dan halaman 47. Ya, anak-anak bisa lihat di buku paketnya masing-masing. Oke, PPKN mengerjakan halaman 38. Kemudian matematika mengerjakan halaman 40 sampai 43 dan halaman 50 sampai 51. Oke anak-anak,
demikian pembelajaran 5 dan 6. Tetap semangat. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Miss Evi dan Mr. Jefta. Anak-anak kerjakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Tetap semangat belajar untuk kita semua. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.